Raih masa depanmu dengan pendidikan yang berkualitas. Wujudkan cita-citamu dengan tekad dan kreativitas. Sudah terbukti loh, SMKN Situraja bisa menghasilkan lulusan yang terbaik. Hai! Masih penasaran? Yuk buktiin sendiri. Jangan ragu. Yuk, daftar. Jadilah bagian dari kami, SMKN Situraja. Jawara SMK bisa! Kesuksesan adalah milik kita yang berusaha untuk mewujudkannya. Mari bergabung dengan SMK Negeri Situraja untuk wujudkan kesuksesan. SMK bisa, SMK hebat, Netra
depanmu dengan berkualitas. Wujudkan cita-citamu dengan tekad dan kreativitas. Sudah terbukti loh, SMKN Situraja bisa menghasilkan lulusan yang terbaik. Hai! Masih penasaran? Yuk buktiin sendiri. Jangan ragu. Yuk, daftar! Jadilah bagian dari kami, SMKN Situraja. Jawara! SMK Bisa! Kesuksesan adalah milik kita yang berusaha untuk mewujudkannya. Mari bergabung dengan SMK Negeri Situraja untuk mewujudkan kesuksesan. SMK Bisa, SMK Hebat, Skanetra, Jawara. Tes 1 2 3 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. Selamat datang di Sekolah SMK Negeri Situraja, sekolah pilihan siswa-siswa Sumedang. Kami sengaja mengadakan live streaming bersama tim multimedia SMK Negeri Situraja. Pada kesempatan ini hari Senin tanggal 21 Juni 2021. Silakan kepada penonton yang ada di Indonesia, khususnya di Sumedang, bisa melihat acara kita live streaming. Bisa di IG SMK Negeri Situraja, bisa di IG OSIS SMK Situraja. Juga Anda nanti bisa lihat informasinya di Facebook SMK Negeri Situraja. Jadi mohon para peminat atau yang ingin mengetahui lebih banyak gimana perkembangan SMK Negeri Situraja dan juga bagaimana saya bisa masuk ke SMK Negeri Situraja, silakan dengarkan acara live streaming ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat ya bagi Anda semuanya yang berminat sekali sekolah di SMK Negeri Situraja. Saya harapkan bagi para siswa-siswi SMP yang sudah daftar di SMK Situraja supaya lebih meyakinkan lagi, simak terus acara ini ya, ini bermanfaat sekali. Apakah saya ini diterima di tahap 1 atau tahap kedua, lebih baik Anda ikuti di IG SMK Situraja, IG OSIS SMK Situraja.
Yuk, stay tune terus di SMK Negeri Situraja, informasi yang bermanfaat bagi siswa-siswi kelas SMP kelas 9 ya, kelas 9 yang mau daftar ke SMK Negeri Situraja. Sekarang nih saatnya Anda bisa tanya-tanya langsung di tanya jawab, quiz answer atau apa? Q&A. Question and answer ya, tanya jawab lah pokoknya nama, tanya-tanya. Silakan kesempatan ini. Terus mulai. Oh udah. Atau mau ulang lagi soalnya ini nge-lag jauh. Ya kalau ini mah saya cek sound unggul. Oh itu udah live ya? Ya bang. Sekarang bisa atau gimana, ada moderator? Atau saya sama moderator gimana ini? Atau langsung aja Pak, nggak usah pakai moderator. Jadi sama Bapak ngobrol. Boleh. Ini baru wawar dulu ya, nanti secara resminya ya. Terlepas ada jalan. Oke, udah siap? Raih masa depanmu dengan pendidikan yang berkualitas. Wujudkan cita-citamu dengan tekad dan kreativitas. Sudah terbukti loh, SMKN Situraja bisa menghasilkan lulusan yang terbaik. Hai! Warahmatullah. Kasih kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kesempatan yang berbahagia ini pada hari Kamis tanggal 21 Juni hari Senin tanggal 21 Juni 2021. Alhamdulillah kita ketemu dalam acara sosialisasi PPDB SMK Negeri Situraja tahun pelajaran 2001-2022. Mungkin bagi teman-teman yang selama ini daftar atau ingin tahu tentang SMK Situraja atau posisinya sampai di mana saya sudah daftar di SMK Situraja, kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya sekolah di SMK Situraja.
Bagi para siswa kelas 9 SMP, khususnya yang sudah daftar di SMK Negeri Situraja, Anda bisa nonton live streaming ini ya lewat Instagram SMK Negeri Situraja atau Instagram Situraja, bisa mengikuti. Nanti kita bisa tanya jawab ya, nanya-nanya tentang gimana sih sekolah SMK Situraja. Alhamdulillah telah hadir di sini Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Ading Suherlan SPD MSI, yang akan memberikan informasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, tos dulu lah supaya semangat. Gimana Pak Ading, SMK Negeri Situraja banyak peminatnya atau gimana sih perkembangan penerimaan siswa baru di SMK Situraja? Apakah lancar atau gimana tahap pertama dan selanjutnya? Silakan Pak Ading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Inna hamdalillah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bi islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jini lima wajibni fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini, hari Senin tanggal 21 Juni 2021, kita bisa hadir bersama-sama di studio SMK Negeri Situraja, tentunya dengan para pemirsa yang menonton melalui live streaming ini. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam dia tetap terlibat pada junjungan alat Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buat para keluarganya, para sahabatnya, buat tabiin-tabiinnya, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat olehnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Tentunya sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan proses PPDB di SMK Negeri Situraja, dalam hal ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah, jajaran pemerintah dari pusat, ya, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ketua KCD wilayah 8 Jawa Barat, dan tentunya kepada Kepala SMK Negeri Situraja Bapak Hendra yang telah memberikan support, memberikan izin, dan kepada seluruh jajaran pendidik dan kependidikan di SMK Situraja yang selalu memberikan motivasi gimana caranya kita melaksanakan kegiatan PPDB ini dengan penuh hal-hal yang berkaitan dengan segala keterbatasan. Spesial nih saya ucapkan terima kasih banyak dan mengapresiasi sekali kepada pengurus OSIS yang di bawah naungan bimbingan selaku pembinanya nih Pak Denny Hikmat SS MSI yang berada di samping saya ini, yang menginisiasi untuk kegiatan pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan PPDB, di mana OSIS ini punya peranan yang sangat penting sebagai salah satu ujung tombak memberikan informasi secara langsung di masyarakat di mana mereka berdomisili, karena ketersebaran siswa kita
dari wilayah ujung timur Kabupaten Sumedang ini ya, karena kita berada di wilayah timur, wilayah 4 ya, yang berada di kawasan Kecamatan Situraja, Cisitu, Dharmaraja, Wado, Jatinunggal, Cibugel, Jati Gede, dan tentunya semua ini bisa mereka menyampaikan sekalipun tidak terlalu luas, hanya berkaitan pointer-pointer tentang pelaksanaan pembelajaran ini atau PPDB ini. Selain itu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para kepala sekolah SMP, MTS dan sederajat yang pelaksanaan PPDB udah hampir 3 tahun ya, kita melaksanakan PPDB melalui online ini, di mana setiap tahun tentunya ada satu perubahan-perubahan, terutama masalah teknis pendaftaran, dan tentunya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang setinggi-tingginya kepada para operator yang bertugas untuk mendaftarkan siswanya di setiap SMP, MTS ataupun yang sederajat. Diawali dari bulan Mei kemarin tentang update data untuk pendaftaran ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa SMK Situraja berdasarkan ketetapan rapat Dewan Guru beserta jajaran ya, yang dipimpin oleh pimpinan kita Bapak Kepala, bahwa di tahun ini SMK Situraja akan menerima 14 rombel. 14 rombel itu 14 kelas. 14 kelas 10 ya. Ya, kelas 10. Di mana jurusan yang ada di kita ada 6 jurusan. Bagi anak-anakku, para siswa yang tahun ini lulus dari SMT, MTS ataupun yang sederajat, bahkan bagi para lulusan di tahun sebelumnya bisa masuk ya? Nah, bisa masuk sesuai dengan ketentuan. Sehingga dari 6 jurusan ini telah ditetapkan kuotanya. Untuk jurusan RPL itu 3 rombel atau 3 kelas, untuk TKJ 3 kelas, untuk TBSM 3 kelas ya, dan untuk Petatronik 1 kelas, TPTL 1 kelas. Dan mungkin dari 6 jurusan ini masing-masing rombel itu sesuai dengan ketentuan maksimal itu dalam 1 kelas 36 siswa. Jadi udah ada ketentuannya. Apabila sekarang kita menerima 14 rombel, berarti kali 36, diharapkan kuota kita 504 siswa bisa ditampung di SMK Situraja. Berarti banyak sekali ya bagi siswa peluang untuk bisa masuk ke SMK Situraja ya Pak Ding ya. Wah, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir bahwa kenapa di tahun ini kita membuka untuk 14 kelas sesuai dengan lulusan tahun kemarin. Ya kita meluluskan 14 kelas. Maka bagi anak-anakku ya perlu diingat, tidak susah, terutama nih untuk orang-orang tua ya, yang sekarang kenapa masih khawatir ya orang tua? Iya, ada satu kekhawatiran, ada satu keraguan, karena terutama pihak orang tua merasa ya istilahnya penuh dengan galau lah, kalau bahasa kalian nama. Kenapa? Satu, keadaan kita ya situasi kondisi seperti ini ya, komunikasi kita kan sangat terbatas secara langsung, maka hanya menerima informasi-informasi yang ya terkadang simpang siur.
Terkadang Karena simpang ini kan siur. sistemnya kan online ya. Jadi Online. mungkin orang tua belum biasa gitu ya. Iya. Jadi ya itu tadi terjadinya apa ham-ham atau ragu atau galau itu Pak ya. Ya, yang biasa kan anak diantar ke sekolah, Ya, biasa, daftar ya. langsung bawa berkas ya. Jadi satu kepastian gitu buat mereka, bukan kepastian ya, keyakinan buat mereka bahwa itu sudah yakin terdaftar. Tapi saya sampaikan kepada orang tua maupun para siswa lulusan SMP, Anda sepenuhnya percayakan kepada tim operator dari masing-masing sekolah. Yakin insya Allah para operator akan bekerja secara optimal, memberikan pelayanan yang optimal, di mana kita pun ya SMK Situraja dalam hal ini telah 2 kali mengadakan kita pertemuan dan sharing keterkaitan dengan pelaksanaan PPDB di tahun ini. Alhamdulillah ya, dari hasil sharing ini ada beberapa masukan ya tentang hal-hal kemungkinan yang terjadinya kendala dan sebagainya. Nah, bagi orang tua yakinkan, bagi kalian juga para calon siswa sudah meyakinkan sepenuhnya, memberi kepercayaan sepenuhnya kepada para operator di SMP atau MTS. Kinerja bapak-bapak yang melaksanakan aktivitas tersebut sudah sebegitu luar biasa pengorbanannya ya, waktunya, tenaganya, pikirannya. Saya nggak terbayangkan menginput data siswa, di mana cara pendaftaran sekarang kan ini teknisnya tentunya saya sampaikan Pak Denny bahwa sesuai dengan regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan di nomor 21 tadi tahun 2021 ini ya, bahwasanya pendaftaran itu dibagi 2 tahap. 2 tahap ya, untuk daftar ke SMK Negeri Situraja itu ya. Daftar ke SMK Negeri Situraja khususnya dan pada umumnya itu aturannya sama. Di tahap pertama itu dimulai kemarin tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni. Tanggal 7 sampai 11 Juni berarti 11 Juni. sudah berakhir. Sudah selesai ya. Bahkan kenapa kita lakukan sosialisasi di hari ini? Kita mengambil momen yang dianggap sangat-sangat penting. Karena di hari ini adalah pembukaan kelulusan penerimaan untuk tahap ke-1. Oh, diumumkan hari ini ya? Hari ini. Oh, jadi teman-teman, adik-adik, orang tua siswa di mana saja berada yang daftar ke sekolah SMK Situraja hari ini ada pengumumannya, tapi belum tentu kapan jamnya dan sebagainya. Sementara kita menunggu dari aturan pemerintah khususnya dalam ini Disdikprop Jawa Barat bahwa pengumuman akan disampaikan nanti pukul 14 atau jam 2 siang. Ya. Nah, tentunya kalian yang melalui pendaftaran untuk seleksi penerimaan di tahap 1 ini, di mana ada jalur afirmasi, ya rapot prestasi rapot. Di prestasi rapot kan nilai rata-rata untuk IPA matematik itu udah diponis 800 kan gitu. Nah, mereka baru bisa bersaing di sana. Selanjutnya dengan perpindahan orang tua itu sesuai dengan kuota masing-masing. Maka bagi mohon dicamkan ya, bagi yang daftar di tahap pertama karena ketentuan kuota sudah ditentukan, tentunya ada yang belum tercover untuk diterima di jalur pertama. Maka untuk kalian jangan kecil hati, ya, jangan kecil hati. Bisa Anda lakukan daftar lagi di tahap kedua. Caranya gimana? Kan bisa langsung oleh operator lagi di masing-masing sekolah. Itu dilakukan kapan untuk daftar tahap kedua? Ya, kita lakukan tanggal 24 sampai 30 Juni.
Jadi rentang waktunya cukup lama, 1 minggu ya. Tanggal 24 Juni sampai 30 Juni. Ya, bagi ya yang sudah daftar di tahap pertama tapi ternyata belum diterima di SMK Situraja ya. Karena mungkin kaitannya dengan passing grade untuk nilai ranking, rapor, ya, ranking ataupun mungkin dengan apa istilahnya jalur prestasi non akademiknya kurang gitu ya. Itu jangan kecil hati. Jadi kesempatan masih terbuka. Kemungkinan besar di tahap kedua bisa ya Pak Insya Ading, Allah, Insya Allah kita upayakan dan usahakan untuk bisa diterima. Namun dengan catatan ya harus daftar kembali. Kalau daftar kembali berarti harus daftar di operator SMP-nya masing-masing ya Pak? Iya, di operator SMP masing-masing sudah pasti itu karena datanya sudah ada. Ya, data-datanya. Jangan khawatir ya bagi teman-teman yang merasa belum di tahap pertama, jangan khawatir, nanti operator SMP Anda akan mendaftarkan kembali ya. Mendaftarkan kembali Anda untuk di tahap kedua ya di SMK Negeri Situraja. Mungkin gitu Pak Ading? Iya. Selanjutnya bagi yang diterima untuk tahap 1 ini yang nanti misalkan jam 2 itu linknya dibuka ya melalui apa? Linknya adalah di webnya ppdb.disdikjabarprop.go.id. Jadi bagi teman-teman link pendaftaran online mungkin operator SMP sudah tahu. Jadi Anda bisa daftar lagi ke http://ppdb.disdik.jabar.go.id ya. Silakan Anda daftar ke sana. Nanti akan mengarahkan dari operator SMP-nya. Mungkin itu ya Pak Ading ya. Iya. Jadi silakan nanti Anda pun para siswa bisa melihat melalui memasukkan nomor pendaftaran. Oh, masukkan nomor pendaftaran ke web di PPDB Disdik Jabar itu. Ya. Jadi semua siswa yang daftar ke sini pasti sudah punya nomor pendaftaran ya Pak Ading ya? Iya, betul. Nah, itu pastikan ya teman-teman yang di SMP yang sudah dapat ke sini, Anda sudah punya nomor pendaftaran, tinggal masukkan saja ke sana. Nanti sekitar jam 2-an ya, siang, nanti Anda bisa ngecek ya diterimanya di mana, di jurusan mana dan sebagainya. Itu mungkin Pak Iya, ya, betul, informasi lengkapnya. Ya. Nah, apabila Anda diterima, apabila diterima, maka kewajibannya adalah melakukan daftar ulang. Oh, ada daftar ulang. Daftar ulang. Ini waktunya insya Allah ya mulai kalau ketentuannya tanggal 22 sampai 23. Jadi pendaftar ulang itu 2 hari. Ya, hari Rabu. Hari Selasa dan hari Rabu ya. Itu untuk daftar ulang. Daftar ulang rencananya ini kita SMK Situraja telah membuat skema dengan gimana nanti mengantisipasi pelaksanaan daripada daftar ulang supaya tidak terjadi kerumunan ataupun hal yang lainnya. Dalam hal ini dari Wakasek Kurikulum Bapak Utswendra SPD ya telah membuat penjadwalan, mengatur jadwal dan sebagainya. Tentunya kita menerapkan protokol COVID-19 yang cukup ketat, di mana ya sebagaimana kita maklumi Sumedang saat ini berada di oranye ya, zona oranye. Nah, ini kita harus lebih waspada, kita harus lebih hati-hati, bukan untuk ditakuti ya, tapi justru kita lebih waspada, lebih disiplin diri ya untuk menjaga hal yang berkaitan dengan virus ini. Itu silakan teknisnya nanti diinformasikan, mungkin hanya kami pun tetap nanti akan koordinasi dulu dengan Satgas Covid atau dinas-dinas terkait tentang pelaksanaan daripada teknis pendaftaran ini, karena menyangkut masalah kehadiran siswa, apakah teknisnya bisa oleh
operator Pendaftar atau ulang gimana? ya, untuk Iya, pendaftar yang atau sudah gi- diterima ya. Iya, yang bagi yang sudah diterima. Tapi kan kita perlu di sini tahu ya bahwa siswa yang diterima itu ya inilah sosoknya kan. Iya. Nah, terkadang kan 1 tahun ini bayangin aja kita ingat kan Pak Den, Iya. COVID itu tanggal 16 Mei Maret ya. Maret 2020 itu iya. ya kita mau ujian nasional tuh. Ya sekonyong-konyong hari Senin kita ujian nasional pertama mau dimulai kan. Iya. Hari berhentikan sama pemerintah ya karena kondisi kita udah Nggak jadi UN-nya ya. nggak jadi UN-nya kan waktu itu. Jadi COVID ini sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun 2-3 bulan ya berjalan, hingga kondisi di kegiatan pendidikan khususnya pembelajaran lebih mengutamakan keselamatan jiwa anak dan jiwa guru tentunya, termasuk adalah keselamatan para keluarganya di sini. Jadi kita yakin, percaya, jangan ragu lagi, penyakit ini ada ya ada. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan hoak atau gimana, ya itu kita jangan sampai terpengaruh. Tetap kita yakin dan percaya, dan pada intinya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sehat, diberikan kesehatan, kekuatan ya, dan keselamatan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Jadi tahap kedua itu daftar ulangnya bisa ke sini ya, ke sekolah? Di tahap kedua ya. Enggak, maksudnya yang diterima bisa daftar ulangnya? Oh bisa. Tanggal 24. Tanggal 24 ya. Jadi teman-teman 24. yang merasa diterima, yakin diterima, tanggal 24 bisa datang ke sini. Daftar ulang. Tanggal 22, 23. Daftar ulang berarti besok. Besok. Ya sudah daftar ulang itu. Nah, bagi yang belum diterima tadi ya, itu mohon jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Karena memang persaingannya cukup luar biasa ya. Dan kita pun sampai saat ini belum tahu siapa yang diterima dari sekolah mana, berapa dan sebagainya ya, karena itu nanti passing grade dan penentuan diterima di tahap kedua ini adalah dari dinas provinsi, akan keluar datanya ya, akan keluar datanya. Itu tentunya bagi bapak dan ibu selaku orang tua ya, silakan untuk terus memotivasi ya, memberikan semangat kepada anak-anak kita ya, khususnya para calon siswa, sehingga janganlah bahwa dengan kondisi pandemi ini dijadikan satu hambatan, satu kendala untuk melaksanakan kewajiban kita ya, salah satunya ada mendidik anak gitu ya. Dan insya Allah selama perjuangan di SMK Situraja ini sudah hampir 18 tahun ya, karena SMK Situraja itu mulai berdiri pada tanggal 29 Juli 2004. Oh, 29 Juli 2004. Ya, sudah 17 tahun ya? Iya, sudah 17 tahun ke menjelang ke 18. Ini membuktikan di awal modal kita pada ini hanya satu kelas lah waktu itu, dengan keadaan yang serba terbatas ya, karena kita masuknya adalah program pemerintah untuk sekolah SMK kecil ya. Bahkan awalnya ini kita ditunjuk untuk membuka jurusan pertanian ya, tapi karena ya mungkin di saat itu animo daripada anak lebih tren lagi yang namanya otomotif ya, kita melalui dalam ini perjuangan yang terhormat, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Anas Otang Sutisna yang waktu itu mempelopori untuk mendirikan sekolah ini ya, di mana beliau saat itu menjabat selaku kepala SMP Negeri Sukatali atau SMP Negeri 3 Situraja sekarang. Ini adalah perjuangan beliau dan rekan-rekan guru-guru SMP Negeri 3 Situraja juga sangat berperan banyak ya dalam melahirkan
berdirinya SMK Negeri Situraja ini. Tentunya dengan perkembangan tahun demi tahun ya, ini membuktikan semakin banyak yang masuk ke SMK Situraja, semakin besar SMK Situraja, itu tingkat kepercayaan masyarakat khususnya ya, tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lembaga ini cukup antusias, cukup luar biasa. Kenapa? Kita ya yang berada di keluarga besar SMK Situraja tentunya setiap tahun meningkatkan pelayanan untuk memberikan suatu kepuasan ya buat anak didik kita khususnya dan bagi orang tua, sehingga ya terlahirlah lulusan-lulusan kita ya, alumni-alumni kita yang orientasinya memang SMK ke dunia usaha, dunia industri gitu kan. Alhamdulillah ya Pak Ading, ternyata SMK Situraja 17 tahun berjalan, yang awalnya 1 kelas, sekarang berapa kelas sekarang di SMK Situraja Pak Ading? Berarti kita punya 36 kelas, rata-rata siswanya sudah di atas 1000 atau berapa? Kita tercatat jumlah siswa 1183. 1183. Iya. Bagi teman-teman yang sekarang masih masih ragu-ragu atau bimbang, ternyata SMK Situraja walaupun di pinggir kota, tapi ternyata peminatnya banyak, hampir 1000 lebih ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tanya-tanya, ada pertanyaan nggak Pak Kang Topan? Belum ada ya. Jadi teman-teman silahkan, sekarang kesempatannya Anda tanya-tanya di SMK Situraja. Terus yang pasti yang tahap kedua itu dimulai tanggal berapa Pak Ding, diulang supaya 24. Mereka ingat. Tanggal 24 Juni, ingatkan lagi ya, 24 Juni sampai 30 Juni. Anda bisa daftar lagi di SMK Situraja. Ayo daftar di SMK Negeri Situraja tanggal 24 sampai 30. Persyaratannya tidak ribet, tinggal daftar ke operator SMP ya, masing-masing, nanti didaftarkan lagi ya, didaftar ulang lagi ya. Jadi teman-teman yang masih ragu-ragu di sekolah SMK Situraja dan Anda bisa yakin, ternyata tadi Pak Ding sudah bicarakan SMK Situraja luar biasa ya. Sekarang sudah 32 kelas Pak Ding ya? 36 kelas, waduh berarti siswanya di atas 1000. Pastikan Anda jadi bagian sekolah SMK Situraja ya. Pastikan Anda merupakan bagian dari sekolah kami yang luar biasa, sekolah teknologi ya. Nanti ada beberapa jurusan, mungkin Pak Ading bisa diulangi jurusannya apa saja. Tadi kan baru singkatan apa, jurusan apa saja 6 itu Pak Ading. Iya, terima kasih. Untuk tahap kedua nih. Untuk tahap kedua ya masih untuk semua jurusan masih menerima ya. Masih menerima ya, kuotanya masih banyak Pak Adi? Masih banyak kuotanya ya. Ini untuk teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO. Mungkin ya. Belum tahu ya di tahap kedua untuk teknik kendaraan ringan itu apa? Mungkin nanti yang dari tidak lulus tahap pertama dari SMA pingin pindah ke SMK panggil jurusan apa? Ada namanya jurusan teknik apa Pak Ading tadi? Teknik kendaraan ringan otomotif atau TRO. Itu belajar apa saja Pak Ading kira-kira? Singkat aja. Dengan permasalahan-permasalahan dari otomotif ya. Otomotif. Mobil gitu maksudnya. Mobil, oh ya. Mobil. Nah bagi barusan Pak Dani, mungkin ada yang sudah daftar umpamanya ke SMA. Ya SMA. Ya, ke SMA di tahap pertama. Ternyata tidak diterima. Oh, tidak diterima. Nah, ternyata tidak diterima di SMA tersebut. Berubah pikiran. Ya. Mau masuk ke SMK. Ya. Nah, itu bisa. Bisa ya? Bisa, karena saat dikeluarkan untuk pengumuman ini, ya sistem sudah clear lagi. Maksud clear itu gimana Pak? Sudah report kembali lah, istilahnya nol kembali. Oh, nol kali. Ya. Nah, kecuali daftar ke SMA ya diterima di salah satu SMA, beralih pikiran sementara sekonyong-konyong mau pindah ke SMK, itu sistem sudah dikunci. Jadi karena sudah lulus di SMA-nya sudah nggak bisa. Nah sekarang kalau
di tahap pertama daftar ke SMA tapi tidak diterima, ternyata berubah pikiran untuk pindah ke SMK pilihannya, ya itu sangat bisa. Dan silakan secepatnya untuk daftar lagi pada tanggal 24 sampai 30 Juni itu. Ya, jadi jangan menunggu-nunggu ya untuk besok tanggal 25 masih ada waktu, tanggal 26 masih ada waktu. Lebih baik, lebih cepat, lebih baik ya untuk daftar itu. Sehingga saya harap mohon ini ada kerjasamanya sebagaimana kita sudah lakukan kepada para operator di SMP ataupun di MTS yang siswanya mendaftarkan ke SMK Situraja untuk hari ini ya, untuk hari ini mengambil surat penerimaan kelulusan secara dokumennya resmi ya, walaupun nanti di linknya pendaftaran sudah muncul ya bahwa dia itu diterima. Jadi supaya ada dokumen resmi dari pihak sekolah untuk diambil ke SMK Negeri Situraja nanti jam 15 ya, karena pelulusan jam 14, nanti jam 15 sudah bisa diambil oleh operator. Jadi jangan oleh siswa masing-masing. Selanjutnya nanti itu disebar atau diberikan di sekolah masing-masing, di SMP atau di MTS-nya, untuk tetap kita menjaga tentang ketentuan daripada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu protokol COVID-19. Tentunya untuk para operator juga selanjutnya untuk mengontrol ya, melihat posisi keadaan pendaftar khususnya di SMK Situraja nih ya. Silakan mengupdate terus nanti yang telah diberikan oleh Pak Dudi ya tentang pendaftarnya yang masuk ke SMK Situraja. Jadi dari riwayat kuota tiap jurusan akan terlihat ya nanti. Nah, bila mana ada siswa kita khususnya ada yang umpamanya nih RPL ternyata kuotanya sudah penuh kuotanya sudah penuh, bahkan kemungkinan akan bertambah karena di pendaftaran kedua ini kan itu dari nilai rapot. Yang dilihatnya nilai rapot. Kemungkinan membludak ya? Kemungkinan membludak. Nah pastikan dari sekarang ya? Iya, pastikan dari sekarang. Yang kemungkinan diterima gitu ya, atau yang nggak ada saingan banyak gitu gimana? Saingan banyak, tapi jangan perlu khawatir. Jadi ada silakan mengupdate terus ya. Ketika kemungkinan, ini passing grade-nya bakal tersisih di jurusan RPL misalkan pilihan ke-1. Maka nanti pilihan kedua bisa dilihat, ada kekosongan, jadi silakan untuk tetap berkoordinasi dengan pihak operator di SMP ya, SMK dan SMK Situraja, Pak Dudi ataupun siapa nanti untuk para operator untuk saling mengecek. Ya tujuannya supaya mempermudah kelancaran bagi anak-anak kita ya. Nah, jangan sampai setelah didaftar ya sudah aja gitu. Jadi diharapkan ada kerjasamanya sehingga kelancaran dan keselamatan kita dalam melaksanakan tugas di PPDB tahun ini bisa lancar ya, aman dan tentunya sukses buat semua. Kami pun di SMK Situraja siap untuk memberikan pelayanan secara optimal bila mana nanti di tahap kedua ternyata kondisi jaringan ya di sekolah SMP atau di MTS mengalami kendala, tinggal datang ke SMK Situraja karena kita menyiapkan juga ruangan untuk PPDB dan bisa membantu para operator kami. Jangan sampai karena kendala satu teknis jaringan ya, kita maklumi bersama kan secara geografis tidak semua daerah bisa mengakses jaringan internet dengan baik. Maka kebetulan aja di kita emang sudah memenuhi standar ya internetnya, terus fasilitasnya insya Allah sudah memenuhi. Kita memberikan satu
kemudahan dan kerjasama supaya mengantisipasi seminimal mungkin masalah kendala-kendala yang mungkin terjadi. Jadi gitu. bisa ya daftar dibantu oleh SMK Negeri Situraja ya, baik yang misalnya ada kendala-kendala sinyal dan sebagainya, baik itu dari SMP-nya atau yang daftar mandiri ya Pak Ading. Iya. Yang misalnya dari luar kota, misalnya ada kendala-kendala, silakan bisa hubungi ke SMK Situraja ya untuk Betul. bisa dibantu nanti pendaftarannya ya yang daftar mandiri itu ya Pak Ading. Betul Pak Denny, betul ya. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Denny barusan. Ternyata ada beberapa siswa yang daftar dari luar ya? provinsi, Iya. bahkan luar provinsi. Oh, luar provinsi ada ya? Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Nah ini kan daftarnya mandiri. Iya. Mereka itu tidak punya akun, ya, karena beda provinsi. Bisa difasilitasi di SMK Negeri Situraja untuk daftarnya. Nah, tentunya mohon protokol COVID-nya itu dilaksanakan ya, pakai maskernya, terutama nanti datang cuci tangan dan sebagainya ya. Terus ada petugas nanti untuk cek suhu dan sebagainya. Itu kami di sini bukan mengada-ada, tapi justru satu kewajiban kita ya mentaati ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, ya yang lebih utama untuk menjaga keselamatan kesehatan kita masing-masing itu ya. Sehingga diharapkan dalam hal penanganan COVID kita bisa antisipasi. Terus bagi mereka yang lulusan tahun kemarin, tahun 2020 atau 2019 ya, yang mau melanjutkan, kan jelas akunnya juga tidak punya ya. Maka daftar ke SMK Situraja dengan ijazah, kan sudah ada mereka ya, ijazahnya bawa. Selanjutnya ketentuan lainnya bawa juga ya, karena mereka kalau daftar mandiri jelas tidak bisa karena tidak punya akun gitu ya. Nanti difasilitasi di sini bagi yang lulusan tahun kemarin atau sebelumnya. Tentunya bagi yang sekarang karena belum ada ijazah ya hanya dibutuhkan surat keterangan lulus aja dari sekolah asal ya kalau mau daftar sini. Itu tidak sulit sih sebetulnya, hanya prosesnya yang beda. Bahkan kalau dari teknis melaksanakan itu lebih mudah, lebih mudah kita. Nah, barangkali itu Pak Denny keterkaitan dengan PPDB yang di Situraja ini, silakan tentunya ada hal-hal lainnya kaitan tentang gimana ini keberadaan OSIS. Misalkan selama ini kan saya alhamdulillah selaku kesiswaan di mana pembina OSIS itu suatu partner ya dalam melaksanakan aktivitas kegiatan siswa yang selalu diwadahi oleh OSIS ini. Saya melakukan satu keleluasaan pada para siswa untuk berinovasi ya, untuk melahirkan kreasi-kreasi terbaru atau inovasi terbaru, sehingga jelas dengan kemajuan teknologi, salah satunya mereka ini dari semua jurusan ya, semua jurusan mampu bergabung dan membentuk satu wadah ini multimedia SMK Negeri Situraja ya. Ini luar biasa kan ya, luar biasa. Tentunya di bawah bimbingan para guru-guru di sini. Ucapan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru, kepada mereka yang mempunyai ya kemampuan lebih, ini membuktikan ya bahwa mereka sekalipun baru kelas 11 ya sudah terampil ya. Sudah terampil. Ini hasil karya. Nah, maka saya pesan kepada para siswa lulusan SMP, MTS ya. Jadi dalam menentukan pilihan sekolah itu jangan asal. Ya. Jangan asal
tercatat selaku siswa, misalkannya di sekolah X atau gimana ya gitu ya. Nah, tentunya Anda kan ada cita-cita, ada niat. Nah, apa sih sarana pendukung utama untuk saya belajar di sekolah tersebut, kan gitu. Jangan sampai ya umpamanya ya memilih sekolah, membuka jurusan dengan fasilitas prakteknya terutama itu adalah 1000% anu dibutuhkan kurang teh gitu ya. Jangan belajar teh umpamanya ada jurusan TBSM umpamanya ya. Mana TBSM teknik bisnis sepeda motor. Ada motor 2. Ya, siswanya ada 15 umpamanya. 2 motor untuk praktek. Siswanya 15. Kan dilihat dari idealisnya atau apa perbandingannya berarti 1 motor sama 7 satu kelompoknya sama 8 orang. Kan itu jauh apa yang diharapkan. Ya, sementara waktunya pun kita terbatas kalau di sekolah. Kalau di SMK Situraja gimana nih? Untuk untuk TBSM gimana ya? Ya. Alhamdulillah untuk TBSM sudah kerjasama dengan perusahaan internasional yaitu PT Honda ya. Dan untuk teknik bisnis sepeda motor, kalau Anda masuk jurusan sana, Anda sudah layaknya standar sebagai pegawai Honda untuk maintenance pengurusannya. Jadi satu-satunya atau mungkin di Sumedang yang sudah standar Honda itu ya SMK Situraja ya, alhamdulillah. Jadi bengkelnya sudah sesuai dengan standar PT Honda ya. Jadi luar biasa jurusan teknik sepeda motor. Jurusan yang lain juga mungkin paling lebih tahu ya. Ya alhamdulillah ya, salah satunya itu. Jadi pilih kriteria sekolah itu yang sarana prakteknya mumpuni, mendukung dan ada gitu ya. Satu hal lagi RPL ataupun TKJ ya. RPL itu rekayasa perangkat lunak ya, bagi teman-teman yang belum tahu istilah-istilah SMK ya. Ya, dan komputer jaringan, teknik komputer jaringan atau TKJ. Ya, kita dari tahun ke tahun melakukan satu pembenahan, dari tahun ke tahun kita melakukan satu pengadaan sarana prasarana ya sebagai penunjang supaya aktivitas pembelajaran optimal gitu ya. Kalau di SMK jurusan komputer itu ya tadi teknik komputer jaringan dan rekayasa perangkat lunak itu satu siswa sudah dipastikan satu komputer Pak Adi? Sudah dipastikan ya. Kita kebetulan untuk di lab komputer RPL aja ya yang di sebelah studio ini udah hampir 110 komputer sudah. Jadi pembelajarannya itu satu siswa satu komputer ya. Jangan sampai memilih sekolah di sana ada jurusan RPL atau TKJ ya. Komputernya misalkan ada 5. Dikeroyok ya. Siswanya ada 20. Berarti 1 banding 4 gitu ya. Satu komputer oleh 4 siswa. Tapi di SMK Situraja luar biasa. Luar biasa. Kita dari semenjak 3 tahun ke belakang ya fasilitas kita cukup lengkap, cukup mumpuni. Tinggal kembali lagi kepada niat kita. Mau belajar bener nggak? Ya, mau belajar bener, yuk gabung dengan SMK Situraja. Kalau hanya asal-asalan lebar, ya lebar dengan potensi diri, lebih baik tekankan mulai hari ini bagi yang sudah dinyatakan lulus nanti di tahap ke-1 pengumumannya jam 14, bagi yang belum lulus dan mendaftar di tahap kedua, dan bagi yang baru mau daftar nanti di tahap kedua, tekankan, yakinkan bahwa saya mau belajar dengan rajin, dengan tekun, ya penuh rasa tanggung jawabnya kepada siapa? Pada diri sendiri, pada orang tua, ya mempertanggungjawabkannya. Mari gabung di SMK Situraja, ya.
di SMK Situraja kalau anak-anak milenial mah yang ditanyakan selain tadi fasilitas sudah komplit, sudah yakin SMK. Terus kalau wifi-nya ada nggak Pak Ading? Gratis buat siswa gimana? Luar biasa, kita on air gratis selamanya 24 jam bisa ya. online gratis nggak? Nih dipastikan nanti kan ini SMK Situraja ada wifi-nya nggak gitu buat siswa? Ada ya? Oh iya. Ya ada, udah pasti itu. Ada ya? Ada. Tuh teman-teman, Anda sekolah di SMK Situraja sudah alat prakteknya udah komplit, terus plus ditambah ada wifi gratis sama 24 jam asal Anda kuat aja ya. Iya, betul. Terus fasilitas lain fasilitas penunjang nih, yang lain di tahap kedua ini memilihnya yakinlah saya mau pilih SMK Negeri Situraja. Ya, itu yang saya harapkan. Kenapa kita hari ini berikan penjelasan? Karena kita untuk menepis. Masjid juga? Masjid lengkap. Ya. Masjid lengkap. Lapang ada Pak? Lapang ada, silakan. Mau guling-guling di lapang silakan. Ada lapang sepak bola, ya. Lapang futsal, lapang basket ada. Ya. Itu multi di sana. Ya, lapang voli ada. Berkaitan dengan isu yang berkembang, Pak Denny. Gimana nih kalau daftar SMK Situraja mahal tidak? Itu ya Pak Denny. Itu yang terakhir nih kayaknya penutup nih. Tentang biaya masuk SMK Situraja, kalau dihitung-hitung kita paling murah Pak, paling murah ya. Apalagi di tahun ini kan gratis SPP ya, gratis SPP. Nah, ada keterkaitan biaya-biaya yang partisipasi orang tua, ya itu pun nanti dibicarakan ketika rapat orang tua, komite dan sekolah. Jadi ada 3 pihak di sana, ya. Jangan khawatir bohong, ya. Bila mana masuk ke SMK Situraja harus ada uang 8 juta lah, 10 juta lah. Eta di mana sumberna bingung ya, sim kuring sadaya aja di eta disebat hoak teh mungkin. Hoak teh gitu. Jadi teman-teman di mana saja yang memantau acara ini, yang ada di IG dan di IG apa saja di SMK Situraja, ternyata SMK Situraja tidak memungut biaya ketika daftar dan ketika masuk kecuali sudah ada rundingan kesepakatan ya. Nanti melalui rapat itu. Jadi kalau ada isu-isu 8 juta, 10 juta, bohong ya teman-teman. Bohong itu ya tidak. Bahkan ada yang tidak mampu pun bisa masuk. Silakan. Ya. Jangan takut. Siapapun itu hak ya untuk anak. Belajar. Dijamin kan sama Undang-Undang Dasar. Siapapun bisa masuk sekolah ya. Siapapun disabilitas juga sebetulnya bisa. Oh, ya. yang cacat juga bisa ya. Tapi ya, kita terkendalanya satu harus ada gurunya yang kompeten di bidangnya, alatnya pun harus ada yang mendukung untuk itu. Bukan berarti tidak menerima, tapi alangkah baiknya ya didaftarkan ke sekolah yang sesuai dengan kondisi yang ada ya. Semua warga negara Indonesia itu berhak dan wajib mendapatkan pendidikan yang layak kan. Mungkin gitu. ada catanya, mungkin bisa diwakili pertanyaan SMK Situraja pernah prestasinya di tingkat mana saja Pak Ading? Mungkin Pak Ading sebagai Wakasek Kesiswaan mengetahui perkembangan siswa selama berapa tahun ke belakang. Yang monumental yang pernah bikin bangga warga Sumedang, warga Jawa Barat apa? Juara pertama atau juara apa yang pernah diraih Pak Ading? Oh, luar biasa. Sebetulnya kalau prestasi siswa untuk SMK Negeri Situraja sudah begitu banyak Pak Denny. Ya, tentunya dalam kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada para siswa yang sekarang sudah alumni, bahkan sudah bekerja, kepada semua orang tua juga yang saat itu mendukung ya baik materi maupun ya tenaga pikiran dan sebagainya, karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan ya dalam hal mengikuti kegiatan. Ada beberapa prestasi yang tercatat ya buat kita. Di antaranya ketika mengikuti kejuaraan pencaksilat internasional di Tasikmalaya gitu. Kejuaraan pencaksilat tingkat internasional ya. Ada beberapa negara di sana, dari Singapura, Malaysia ada ya. Dan alhamdulillah siswa kita ada yang meraih emas ya. Mendapatkan emas ya. Medali emas, juara untuk kategori di kelas A kalau nggak salah ya. Terus ada yang dapat medali perunggu juga ya. Ini
suatu pengorbanan dan suatu perjuangan yang luar biasa dari para pelatih juga ya. Kerjasama semua tim ya. Terus ada prestasi bidang pramukanya, Pramuka juga ya. Pernah mengirimkan wakil dari Koarcap Sumedang itu untuk Jambore di Jakarta. Terus ada yang melalui Saka Wana Bakti kalau nggak salah ke Jawa Timur ya. Itu dari Pramuka, dari Paskibra ya. Dan sebagai pengibar bendera di lomba kabupaten gitu. Ada, alhamdulillah. Ada ya, pernah ada, ya. Hampir setiap tahun wakil-wakil kita ada. Jadi teman-teman ternyata SMK Situraja sudah bisa terlibat dalam kegiatan pasukan pengibar bendera di tingkat Kabupaten Sumedang. Ya, terus dan selanjutnya dari yang tak kalah kita memberikan sumbangsi yang luar biasa juga. Ya, apa tuh? Pengabdian daripada anggota patroli keamanan sekolah. PKS, patroli keamanan sekolah PKS. Kita punya pasukan PKS atau dalam ini ya yang terhimpun dalam wadah kegiatan patroli keamanan sekolah. Tentunya ini alhamdulillah kita di bawah naungan daripada Polres Sumedang ya. Setiap tahunnya kita dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu untuk operasi kelancaran di jalan menjelang hari raya ataupun kesehariannya. Dan kita pernah menjadi juara untuk lomba baris berbaris PKS untuk tingkat wilayah di Provinsi Jawa Barat ini, dan kita berlomba di Polda waktu itu mewakili wilayah Sumedang waktu itu, Subang, Purwakarta, ya, Karawang. Nah, kita masuk ke juara pertama di saat wilayah dan masuk ke wilayah Polda atau provinsi. Tapi di waktu itu ya memang kemungkinan orang lain lebih hebat, kita harus akui. Bukan kita jelek anak kita, tapi DWP Pertona ada di orang lain gitu. Kalau hal baris-barisnya sama gitu aja. Mungkin ada kelebihan tersendiri, yaitu DWP Pertona di orang lain tetap, tapi kita harus bangga juga gitu ya. Prestasi-prestasi di yang lainnya pun masih banyak. Jadi kan kita menyiapkan wadah untuk 14 kegiatan ekstrakurikuler. 14 unit kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa ya? Iya, untuk siswa. Silakan. Luar biasa. Di sana siswa untuk berekreasi sesuai dengan hobi, hobi ya, betul. Dan karakternya masing-masing kita wadahi bersama. Dan saya memberikan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berekreasi, tapi tentunya dengan batas-batas aturan yang berlaku, yang tidak sebebas-bebasnya harus gini harus gitu. Enggak juga, kita tetap mengawasi, mengontrol. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, mungkin ada yang belum paham untuk jalur apa saja yang tersedia untuk di tahap 1 dan 2 mungkin. Oh iya. Kan jalur pertama kita sudah lewati aja ya. Karena sudah selesai, tapi tetap di tahap pertama itu ada beberapa ketentuannya kan. Untuk di sini di tahap pertama ya, untuk PPDB SMK tentunya ada jalur afirmasi kan, di sana ada ya. Ya, afirmasi. Afirmasi itu minimal kuotanya 20% ya. Itu untuk PPDB kan ya. Perpindahan orang tua kan gitu di jalur di tahap ke-1 itu kan ya. Terus ada KETM, keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, ini proses di masih pertama. Terus ada prestasi nilai akademik rapot ya, yang nilai rapotnya matematik IPA minimal 800 itu tidak ditawar-tawar lagi, baru bisa berkompetisi di sana ya. Dan non akademik, jadi bila mana pernah juara untuk levelnya atau tingkatannya minimal kabupaten ya.
kabupaten baik perorangan maupun kelompok dibuktikan dengan sertifikatnya bila mana fotokopi harus dilegalitasi karena bukan tidak percaya ya, karena terkadang kan seolah bisa mengada-ada juga yang namanya sertifikat dan sebagai legalisasi, terus nanti kita pun nggak bisa kecolongan nanti minta data dari pihak dinas terkait, umpamanya dari dinas KONI ya, dari Komite Olahraga Nasional Sumedang kan mungkin ada datanya. Ini tanggal sekian bulan ini tahun segini pernah mengikuti KONI Kabupaten Sumedang kegiatan. Ini juaranya, ini asalnya dari mana kan itu bisa faktanya bisa gitu. Itu untuk di tahap pertama dan tentunya yang kita hadapi aja sekarang. Tahap kedua ya. Di tahap kedua. Coba slide-nya tahap kedua nih ya. Tahap kedua itu yaitu pendaftaran. Syaratnya prestasi nilai rapot umum. Oh, nilai rapot umum. Nah, waktunya tanggal 24 sampai 30 Juni. Ya silahkan itu daftar melalui operator sekolah masing-masing atau daftar secara mandiri atau ketika ada kendala silahkan datang ke SMK Negeri Situraja. Nanti di sana ada ruang khusus PPDB memberikan pelayanan dengan catatan tidak akan menerima ketika tidak pakai masker. Pada ini terus terang ditolak aja. Harus pakai masker ya. Harus pastikan. Itu wajib protokol kesehatan awal pakai masker. Nah ini terus tidak bersandal, ya, kan? Harus pakai sepatu lah, pakaian rapi, ya, sehingga kesan kita saling menjaga keharmonisan, etika dan sebagainya ya. Tidak apalagi pakai sandal jepit ataupun apa, tetap kalau mau pakai seragam ya seragam, kalau tidak juga tidak jadi masalah, yang penting rapi. Termasuk untuk laki-laki nih, tolong kerapian rambutnya lah ya, tidak bercat. Ya, sudah menampakkan diri ingin belajar di SMK Situraja sudah dari awal udah diarahkan ke sana, tidak bercat ya. Terus rapi ya, itu saya karena di SMK Situraja terus terang aja ini lembaga pendidikan formal resmi negeri lagi ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa itu sangat nomor wahid lah ya, karena ini lulusan SMK itu diproyeksikan nanti akan bekerja di dunia usaha, dunia industri yang punya aturan yang sebegitu hebat. Lah menteri ayeuna terus diarahkan gitu hawatos kan, hawatos. Nah itu berapa persen lagi di tahap kedua yang diterima ya? Mungkin tahap pertama sudah dapat berapa persen, peluangnya di tahap kedua itu kira-kira SMK Situraja? Kita masih cukup banyak. Masih cukup banyak, sekitar 65%. 65% untuk semua jurusan. Ya, untuk semua jurusan. Jadi kan kemarin untuk di tahap pertama 35%. Jadi kita 65% untuk paling gede sekarang nilai untuk nilai rapot ini. Jangan ragu lagi, percayakan aja nanti ke siapa? Ke operator di sekolah masing-masing. Yakin prosedur dan sebagainya para operator sudah memahami gitunya. Kita pun selalu mengadakan komunikasi. Silakan bagi yang belum daftar ya. Ini khususnya yang mungkin mandiri ya. Kalau dari sekolah yang didaftarkan dari sekolah itu udah pasti mereka terdaftar gitu. Terdaftar, saya yakin para operator akan lebih sigap. Nah, nyatanya ketika undang kita 2 kali ke sini ya, kita sharing, ada mungkin beberapa kendala dan sebagainya, semuanya menunjukkan satu seirama lah dalam menerapkan prosedur, ketentuan dan cara pendaftaran itu. Ada pertanyaan lagi mungkin Pak Adi? Kak, kan saya
sekolahnya di Cirebon. Nah, kalau diterima di tahap 1 kan tanggal 22 itu daftar ulang. Iya. Sedangkan aku belum di Sumedang dan belum dibagi rapot, itu gimana? Jadi mungkin nggak bisa hadir di daftar ulang, waktu daftar ulang gitu. Oh, semestinya ini ada yang dari Cirebon ya? Iya. Nah, semestinya di ketentuannya tanggal 22, 23 itu daftar ulang. Andai tidak daftar ulang, dianggapnya mengundurkan diri gitu ya. Mungkin gini aja, diusahakan Anda datang untuk di hari keduanya atau di hari Rabu. Kalau memang tidak bisa, ini mungkin Anda sudah punya nomor operator SMK Negeri Situraja. Iya, apakah aja. ada kebijakan lain karena situasi kondisinya semacam gini ya, cara daftar itu bisa via melalui telepon atau gimana ya, kami pun sekarang masih menunggu keputusan itu karena bisa saja berubah-ubah sekarang itu keputusan tentang penanganan dari daftar ulang ini karena Sumedang ya kondisinya seperti itu. Saya tidak menjamin bahwa besok datang ataupun bisa tidak datang hanya dengan telepon. Sementara kan belum ada kepastian dan koordinasi yang lebih lanjut, mengikuti perkembangan aja di hari ini. Kebijakan pimpinan kepala sekolah, mungkin kepala sekolah menunggu kebijakan dari protokol COVID ataupun yang lainnya ya, kesana Satgas COVID dan sebagainya. Saya tidak bisa membuat satu keputusan ya bahwa bisa melalui telepon atau gimana. Yang terpenting dicoba dulu untuk berusaha. Andai kan tidak bisa besok, ya hari Rabunya gitu ya untuk daftar. Nanti, tanggal 22, 23 ya. 22 sampai 23 ya. Ya jadi kalau nggak bisa tanggal 22, 23-nya bisa. Kendalanya karena apa? Rapot apa? Tidak dicantum. Kendalanya apa? Belum, nggak dicantumkan dan belum dibagi rapot, itu gimana? Kalau bagi rapot kan di SMP-nya belum dibagi rapot. Itu kan iya, karena harus dimasukkan nilainya. Harus dimasukkan. Fotokopi aja nilai semester 1 sampai 5 utamanya ya. Itu difotokopi aja. Kalau mau daftar mandiri, kan kalau mau daftar sama operator di sekolahnya ya tinggal dimasukkan aja, diupdatekan aja datanya, diinputkan gitu ya. Enggak, dia daftar mandiri atau daftar lewat operator SMK? Daftar mandiri, di Cirebon. Di Cirebon. Iya, itu ikut tahap pertama. Iya. Ikut tahap pertama. Mungkin kalau lulus daftar ulang gitu kan ya. Kalau nggak lulus daftar lagi gitu nanti. Bukan berarti tidak diterima kalau nggak lulus di tahap ini, bukan berarti. Kesempatan masih terbuka ya. Di tahap kedua ya. Di tahap kedua. Jangan kecil hati lah, jangan kecil hati. SMK Situraja tetap memberikan satu usaha pelayanan yang optimal gitu ya, dan untuk mempermudah mangga bagi seluruh warga negara Indonesia khususnya untuk wilayah timur ini. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Untuk persyaratan daftar ulang. Persyaratan daftar ulang, tentunya melengkapi persyaratan sewaktu pendataan di daftar pertama. Ada kartu keluarga, dibawa aslinya ya, KK ya, itu kan harus dibawa, KTP, terus KTP orang tua, dan masuk jalur KETM harus ada bukti kartu Indonesia Pintar ataupun yang lainnya, kecuali surat keterangan tidak mampu itu dari desa kan itu kurang atau tidak berlaku untuk sementara ya. Jadi ketika daftar tahap pertama dia menggunakan jalur tidak mampu atau jalur prestasi ya. Nah, syarat yang tidak mampu bawa kartu gitu ya. Kalau yang udah lewat prestasi berarti bawa raport atau apa gitu bawa ya. Raport, ketika daftar ulang itu ya. Jangan prestasi akademiknya bawa raport. Kalau prestasi kejuaraannya bawa piagamnya tentunya yang aslinya gitu. Juga untuk daftar ulang. Selain daripada persyaratan-persyaratan lainnya ya sebagaimana biasa aja untuk daftar. Perlu dijelaskan kan ada nilai raport ya di sana itu ada di layar ada ya. Kalau ijazah
itu kan untuk tahun sebelumnya. tahun lulusan kemarin ya. Nah, sekarang ijazah bisa diganti dengan surat keterangan ya. Terus ada akte kelahiran, kartu keluarga, ya minimal 1 tahun tinggal Pak, ya, domisili. Jadi temeng ada-ada ya. Ya. Terus buku rapot dan keterangan ranking di semester. Iya. Dan ada aja keterangan ranking di bawahnya itunya. Dan surat tanggung jawab mutlak orang tua nanti di sini itu bisa dibuatkan di sekolah. Nah, untuk khusus kartu program penanganan kemiskinan terdaftar pada dinas di tenaga kerja dan sosial ya bagi jalur afirmasi atau KTMI nya keluarga ekonomi tidak mampu. Ada surat keterangan domisili dari RT RW bagi jalur afirmasi korban bencana alam atau sosial. Jadi anu ngalih. Yeah. Perpindahan orang tua ya karena tugas. Terus ada yang pindah karena bencana alam. Ini bisa ya ada surat keterangannya. Terus ada surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugasnya. Ini piagam dan dokumen prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan. Itu sudah ada ketentuan regulasinya seperti ini gitu. Kita nggak lepas dari Kalau surat tanggung jawab mutlak dari orang tua berarti pakai materai ya Pak? Pakai materai. Sekarang materainya juga 10.000. Oh, 10.000. Ya. Itu disiapkan oleh masing-masing. Masing-masing. Aduh, kalau ini teman-teman kalau kita sekarang menerima 500 siswa ya. Kali 10.000 Pak, 5 juta lebih kan. Itu masing-masing tentunya ya. Kalau materai silakan udah pakai materai itu masing-masing. Ada lagi pertanyaan Pak Topan? Apa yang dimaksud dengan nomor pendaftaran dan bagaimana cara mendapatkan nomor pendaftaran? Kan nomor pendaftaran di sekolah masing-masing sudah ada. Ini dari siapa? Gak tahu Pak, ini ditulis sama rekan-rekan. Jadi silakan ya nomor pendaftaran kan sudah ada di link masing-masing di masing-masing. Operator diketik. Ditaraskan ke operator. Tergantung pendaftaran pertamanya oleh siapa ya. Kalau mandiri berarti dia ketika awal dia dapat nomor, dan ketika misalnya oleh operator SMP-nya berarti operator SMP-nya ngasih nomor pendaftaran. Ya, maka itu maka gampil insyaallah ya. Manawi selanjutnya campur aduk aja ada orang priangan ya. Insyaallah seseurna gitu ngiringan ya acara pinten. Terus ini jika tidak bisa daftar lewat online, daftarnya langsung ke sekolah atau gimana? Jadi bisa offline gitu ya maksudnya. Kalau sementara kan kita online ya, online. Kalaupun tidak bisa, ya silakan datang ke sini, ke SMK Situraja. Ya. Asal dengan ya satu itu protokol COVID-nya jaga, terus Anda umpamanya lulusan tahun sekarang, ya mau daftar ke SMK Situraja karena belum didaftar sama operator di sekolahnya, tinggal pinta aja akunnya ke pihak operator SMP, akun dia itu, ya nomor dia itu berapa untuk dibuka di sini, ya. Nanti difasilitasi di sini, insya Allah ya. Petugas dari pendaftaran PPDB SMK Situraja welcome ya untuk itu. Hanya jelas-jelas kita ini saya kembali ngomong masalah COVID lagi bukan apa-apa. Ya kita dalam kondisi situasi yang sangat gimana ya, mencekam, dalam artian mencekam lain kondusieun tadi oke kan kita harus waspada ya. Ini mengurangi karena ada suatu hal nanti kita yang disalahkan gitu, kita yang kenapa misalkan penting itu kesehatan. Tetap bahwa penyelenggara mungkin akan kena getahnya juga gitu kan, maka toleh cek bahasa keren mah ngelingan toleh nggak wajibkan gitu ya masalah protokol COVID ini dilaksanakan karena ada situasi kondisinya sudah seperti ini gitu. Maka di daya deui cukup daya deui. Ya, kalau nggak ada berarti dari orang tua barangkali diberikan silakan. kesempatan chatnya dibuka aja kalau ada. Ada pertanyaan dari orang tua atau siapa saja atau paman, bibi, nenek. Kita terbuka untuk sharing di sini ya. Bukan berarti saya mah tahu segala tahu. Tetap saya pijakannya adalah daripada aturan yang diberlakukan pada pedoman PPDB di tahun ini gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan non teknis dan sebagainya
yaitu hal lain ya. Hal lain tidak ada umpamanya di sini harus ada uang nitip sekian, tidak ada sama sekali ya. Pendaftaran pun gratis ya di sini tidak ada. Karena ketentuannya seperti itu Pak. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya dengan kondisi yang tidak menentu saat ini. Sok abdi we gampil lah. Daftar mah daripada liur-liur ke rumah kopi. Nah, orang kan akhirnya istilahnya teh kaolo gitu ya. Kaolo barijeng jalan mudah tadi nama sekarang mah by system ini no way ya, tidak ada istilah titip menitip dan sebagainya karena berbicaranya sistem ya. Jadi orang mau biasa mereka yasa di sekumah-kumahana. Jadi intinya seluruh siswa yang mau daftar ke SMK Situraja jangan memikirkan biaya, bisa masuk, bisa masuk, jangan bisa masuk. Untuk sementara aduh biayana gimana besar dan sebagainya. Umpamanya untuk orang tua nih, untuk orang tua ya khawatir, jangan khawatir, bisa sekalipun ada biaya ya, silakan mungkin punya tetangga, punya saudara yang menyekolahkan di sini, tanya ya, apakah betul masuk ke kita harus ada uang 8 juta lah, 10 juta. Pas saya SMP juga ada yang bilang 9 juta. Nah, ini kebetulan dari OSIS ada yang menyatakan 9 juta. Bohong itu, tidak ada. Sekalipun tidak punya uang, silakan daftar. Milik rezeki mah memang ada nanti untuk aktivitas kegiatan. Itu pun sebagai partisipasi dana orang tua dan dirapatkan ya. Tidak sekolah mengambil otoriter, enggak. Jadi kesepakatan antara orang tua, pihak komite dan pihak sekolah. Ya itu pun hanya berapa? Lamun dihitung-hitung ya, saya ngitung sok pirajeun. Paling erep duit teh 5,5 juta teh. Lebih ka lulus teh, Pak. 3 tahun ya. 3 tahun. Sekolah mana TKW Jakarta 25 juta mimiti asupkannya, mimiti asup teh. Iya. Urang 5 juta genep juta lah jeung tek-tek bengekna gitu nya. Umpamana gitu. Nilai yang segitu ya jauh banget kan. Ya. Bila dibanding dengan sekolah-sekolah, memang sekolah swasta di kota luar biasa. Puluhan juta ya. Ya orang mah sakitu lamun teh amal sanes nganggap enteng ya sanes. Tapi lamun kita perbandingkan gitu dengan kondisi biaya sekolah, SMK Situraja itu sangat murah Pak, sangat ringan. Ya, jadi teman-teman yang di mana saja, jadi masuk SMK Situraja tahap kedua itu mudah, gampang dan biayanya sangat murah gitu kan ya. Asal punya tadi stempel materai ya, cuma 10.000 bisa masuk. Kalau mengandalkan itu, nanti biaya-biayanya yang penting beli baju seragam ya Pak Ading ya, untuk sendiri dan sebagainya. Jadi orang tua jangan takut dan jangan mendengarkan informasi yang tidak jelas bahwa biaya SMK Situraja mahal. Tidak, asal dia ada kemauan dan didukung oleh orang tua, insya Allah bisa masuk ya teman-teman. Mungkin itu Pak Ading di seksi terakhir kita ya, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi alhamdulillah sampai season ini kita sudah 1 jam lebih, mungkin acara kita bisa memberikan informasi banyak. Mungkin kesimpulannya terakhir dari saya ya, yang terakhir kali mudah-mudahan ini kita sebagai tim pelaksana lapangan yang menjalankan segala teknik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana prosedur PPDB ini kita mengacu kepada aturan ya, kepada panduan yang dikeluarkan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Provinsi Jawa Barat dan tentunya KCD wilayah 8 ini. Selanjutnya didukung oleh panitia PPDB SMK Situraja yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah SMK Situraja. Mari kita berikan yang terbaik ya buat anak bangsa kita. Jangan sampai kita terkendala dengan munculnya penyakit ini.
banyak hal yang bisa kita lakukan ya dalam hal mendidik anak bangsa ini, tidak terpaku bahwa belajar itu harus tatap muka dan di dalam kelas, tentunya dengan cara-cara dan pemanfaatan dari IT yang ada ataupun apa. Kebetulan SMK Situraja sangat mumpuni untuk itu. Hanya mungkin barangkali tadi mohon maaf bila mana di wilayahnya, di daerahnya ya dari sisi akses internetnya kurang baik, itu bukan salah kita kan, bukan salah kita. Terus dan mohon maaf pada ini ternyata di antara sekian banyak siswa kita mungkin karena ya keadaan ekonomi dan sebagainya masih ada yang belum punya Android. Gitu ya. Nah, itu ya saya sangat prihatin, tapi ya apa boleh buat. Bukan jadi kendala ya. Bukannya jadi kendala, bisa dengan orang lain ataupun gimana ya. Itu belajar, tapi hanya beberapa gelintir orang gitu ya. Nah, gitu bisa cover, atau kalau mau silakan datang ke sekolah. Kita siapkan gratis komputernya, Wi-Fi. untuk belajar Wi-Fi-nya silahkan di sini. Itu kita memberikan pelayanan yang optimal sekali ya. Punya HP Android tapi cicing, ada bisa kumaha ya, sok datang ke sekolah. Fasilitasi ada ada di sini ya. Tentunya semua hal dalam hal ini khususnya para operator di SMP, satu kali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas usaha daya upaya memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita. Sekalipun itu memang cukup melelahkan ya, menguras tenaga, pikiran, yakin ya, menginput anak satu persatu nilai dan sebagainya, udah kebayang kan. Tapi emang itulah panggilan kita. Pelayanan. Semoga apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan kelancaran dan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan segala daya upaya kita itu menjadi amal ibadah buat kita di kemudian hari, dan tetap kita berusaha melawan virus COVID-19 ini. Jangan lupa selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan, kekuatan dan keselamatan diri kita sendiri, keluarga kita dan segenap bangsa Indonesia ini ya. Terus lakukan 5M ya, jangan lupa itu ya. Tentunya salam buat semua ya warga-warga yang mengikuti acara ini. Tentunya mudah-mudahan walaupun singkat, walaupun sebentar, bermanfaat, bahwa tidak ada kata terlambat, bahwa sosialisasi PPDB baru sekarang, bukan baru sekarang ya, secara lebih jauhnya sudah lama, sejak awal tahap pertama ya. Tapi kan kita mengambil momen-momen terpenting di mana ya, di saatnya, di sinilah, di hari inilah ketika tahap ke-1 selesai. Karena tahap ke-1 itu by system tidak bisa kumah-kumah deui. Nah, ketika mungkin aya nu teu lulus di tahap kahiji kudu kumaha? Nah, jawabannya tadi kan, lakukan daftar ulang pada tanggal 24 Juni sampai 30 Juni nanti ya, dengan operator di masing-masing sekolah, atau mau mandiri atau mau datang ke SMK Situraja gitu kan. Kita bantu, kita bantu. Satu kali lagi, Bapak Ibu guru yang menjadi operator di sekolahnya, di MTS maupun di SMP, bahwa pada hari ini bukti kelulusan akan disampaikan, maka mohon paling lambat nanti jam 15 bisa diambil di SMK Negeri Situraja oleh operatornya ya, jangan oleh siswanya, oleh operatornya ya, kecuali mandiri ketika bisa dilihat teknis dan sebagainya. Nanti kita ngobrol lagi di sekolah itu kan dengan operator ya, teknis selanjutnya. Barangkali itu penjelasannya. Mudah-mudahan tidak puas karena masih banyak hal yang perlu diketahui sebetulnya oleh masyarakat. Kalau teknis ini saya yakin yang tahu pihak sekolah
pendaftar yaitu MTSM SMP kebanyakannya ya, dan sekolah tujuan tentang aturan-aturan ini. Ya mungkin di masyarakat itu hanya taunya iraha daftar teh, daftarna teh sabar acara, iraha waktuna kudu kumaha, paling eta we teknis yang selanjutnya ya kita yang mengendalikan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan keterbukaan ini, karena kan daripada ajas PPDB ini objektif, transparan dan akuntabel ya, kita lakukan semua itu. Terima kasih Pak Kepala SMK Negeri Situraja yang telah memberikan restu, memberikan izin untuk kegiatan ini, dan seluruh keluarga besar Akademika SMK Negeri Situraja bravo. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ading Suelan SPD MSI yang telah memberikan informasi mengenai kegiatan PPDB tahap kedua. Jadi tadi sudah disimpulkan bahwa pendaftaran untuk tahap kedua dimulai tanggal 24 Juni sampai 30. Jadi masih ada kesempatan. Terima kasih kepada para pendengar, penonton yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Mudah-mudahan jawaban tadi memuaskan Anda semuanya ya. Kalaupun tidak puas, silakan Anda bisa tanya-tanya lagi di grupnya IG OSIS SMK Situraja atau IG-nya SMK Situraja atau di Facebook SMK Situraja kalau sekiranya belum paham ya. Atau Anda kalau ingin lihat pendaftaran online silahkan hubungi di www atau ppdb.disdik.jabarprov.go.id ya. Silahkan informasi lebih lengkap. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru panitia yang menyelenggarakan ini dari OSIS SMK Negeri Situraja, luar biasa. Ini adalah kecakapan dari siswa-siswa SMK Situraja yang mengadakan acara secara live, secara online langsung bisa dilihat oleh para pemirsa di mana saja berada. Saya Denny Hikmat mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan itu dari saya dan para pemateri. Kalau itu benar, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri Situraja Jawara. Raih masa depanmu dengan pendidikan yang berkualitas. Wujudkan cita-citamu dengan tekad dan kreativitas. Sudah terbukti loh, SMKN Situraja bisa menghasilkan lulusan yang terbaik. Hai! Masih penasaran? Yuk buktiin sendiri. Jangan ragu. Yuk, daftar. Jadilah bagian dari kami, SMKN Situraja Jawara. SMK Bisa. Kesuksesan adalah milik kita yang berusaha untuk mewujudkannya. Mari bergabung dengan SMK Negeri Situraja untuk mewujudkan kesuksesan. SMK Bisa, SMK Hebat, Skanetra, Jawara.